Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lavina Nazimah Rahma Putri dari kelas 11 MIPA 3 asal sekolah SMA Negeri 6 Bandung. Di sini saya akan menampilkan drama monolog yang ditugaskan oleh guru bahasa Indonesia yaitu Ibu Eka Purnamasari SPD. Drama monolog yang saya bawakan bertema persatuan dan kesatuan dengan judul Dalam keadaan seperti ini, Indonesia membutuhkan para pemuda. Ya, para pemuda yang mampu membawa pada suatu perubahan. Hai, namaku Lavina. Izinkan aku menyuarakan suara rakyat untuk pemerintah. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Lihatlah negeri kita, negeri yang subur dan kaya raya. Sawah, ladang yang terbentang luas, dan samudra biru yang terhampar luas. Tapi ratapilah negeri kita. Yang tertinggal hanyalah cerita dan cerita. Bencana dan kehendak Tuhan sedang mencekam. Kita bahkan tak berdaya hanya untuk terbangun. Yang bisa kita lakukan hanyalah menanti. Tapi sampai kapan? Pengangguran merajalela, kemiskinan menyebar luas, dan pedagang kaki lima teraniaya, terhempas, tergusur. Sementara bocah-bocah kecil, mereka menangis sambil berkata, "Aku lapar, aku haus." Sampai kapan orang-orang di PHK dari pekerjaan? Diam di rumah berbulan-bulan, memikirkan bagaimana caranya memenuhi kebutuhan. Hei, kemana kalian para penguasa? Di mana kalian bersembunyi? Di saat keadaan seperti ini, mereka hanya bisa menopang kaki sambil berbicara. Rakyat-rakyatku, kalian akan hidup bahagia dan sejahtera. Hah? Perkataan macam apa itu? Perkataan dari mana? Dan janji yang diucapkan, tidak ada bukti yang dilakukan. Cukup. Tidak perlu ajari kami cara yang bersatu jika kalian saling mengusung, jika kalian saling konflik, dan yang kalian lakukan hanyalah mementingkan kepentingan pribadi. Kampanye. Bukankah seperti permen karet? Sebentar manis, lalu dibuang. Korupsi merajalela, uang negara habis berjuta-juta. Apakah ini disebut negara? Apakah ini disebut negeri kita? Tuan-tuan dan puan-puan, lihatlah ada rakyatmu. Ada yang berduka, ada pula yang bersuka, ada yang mematuhi aturan, dan ada juga yang melanggar. Apa ini arti kata bersatu sebenarnya? Apa begitu sulit hanya untuk mematuhi? Awalnya memang diam di rumah, social distancing, tapi sekarang apa? Sungguh bombastis. Tolong, lihatlah ke bawah. Kau bisa di atas itu karena kami. Meyakinkan, mengajak, membantu. Hanya sebuah ajang politik, hanya di awal. Sampai kapan rakyat harus terus menderita? Sungguh, jenuh. Tapi kita harus apa? Semoga keluh kesah kita sampai ke telinga pemerintah. Tetap semangat menjalani hidup.
Sesulit apapun keadaannya, ini adalah sebuah perjuangan. Panjang umur perjuangan teruntuk orang-orang yang masih memikirkan bagaimana caranya memenuhi kebutuhan. Makna dari drama monolog yang sudah saya tampilkan adalah karya ini itu memberikan gambaran terhadap kehidupan rakyat Indonesia, terutama rakyat kecil yang terkena dampak wabah virus corona yang membuat mereka itu kehilangan pekerjaan dan membuat mereka berdiam diri di rumah dan memikirkan bagaimana caranya memenuhi kebutuhan. Tidak hanya itu, bisa kita lihat kenyataannya bahwasannya Indonesia saat ini banyak terjadi musibah dan bencana di mana-mana. Di sini juga saya ingin menyuarakan suara rakyat untuk pemerintah, bahwasannya kami sebagai rakyat butuh keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Karena pada kenyataannya, kita semua dijanjikan keadilan, namun yang ada hanyalah ketidakadilan. Kita semua dijanjikan kesejahteraan, namun yang ada hanyalah kemerawatan. Kita semua dijanjikan kemakmuran, namun yang ada hanyalah kemiskinan. Ayolah, negara ini bukan tempat yang layak untuk itu semua. Ini menyangkut kehidupan rakyat banyak. Ini menyangkut sejengkal perut rakyat yang haus akan perhatian. Jadi ini semua bukan ajang perlombaan, apalagi ajang untuk mencari kekuasaan dan kekayaan. Pemerintah juga harus lebih memperhatikan hukum yang ada di Indonesia. Karena kan Indonesia itu negara hukum. Tapi kenapa masih banyak kasus kejahatan yang belum selesai dan penuh misteri, bahkan kejahatan yang lebih jahat daripada semua kejahatan yang mampu memperosokkan kepada suatu perpecahan. Hukum di Indonesia ini layaknya hukum rimba, yang berkuasa semakin berjaya, sedangkan yang lemah semakin menderita. Menurut saya, mungkin mereka semuanya lupa bahwasannya Indonesia menjunjung tinggi nilai agama yang tertera pada Pancasila dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Intinya, kepada pemerintah beserta jajarannya, harapan saya beserta rakyat Indonesia lainnya, semoga pemerintah bisa melakukan usaha terbaiknya untuk bisa menyeimbangkan dan menyamaratakan seluruh rakyatnya. Karena kan kita hidup di satu negara yang sama, yaitu negara Indonesia, maka dari itu semua kita itu memiliki hak untuk bisa hidup sejahtera, nyaman, damai, dan tentram. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.